Assalamualaikum anak-anak, senang sekali kita bisa belajar bersama kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas materi di tema 1, subtema 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang pertumbuhan pada hewan. Masih bersama dengan saya Bu Eva. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jika kalian lupa, kalian bisa menonton video sebelumnya di channel YouTube Bu Eva ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan pada hewan di subtema 3. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Ya, beberapa dari kalian pasti sudah pernah melihat ayam bertelur kan? Jadi anak-anak, setelah bertelur dan dierami beberapa hari, telur ayam akan menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Seiring dengan waktu, anak ayam tersebut akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Sementara pada ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali dan begitu seterusnya. Karena ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yuk mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan pada ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Dengan diberi makan dan minum setiap hari, ukuran tubuh ayam akan bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Dari penjelasan tentang pertumbuhan anak ayam tadi, sekarang coba kita tulis informasi dari teks tersebut. Pertanyaan pertama, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Jawabannya adalah kelompok unggas. Yang termasuk ke dalam kelompok unggas selain ayam ada bebek, kemudian ada burung, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar. Perubahan yang terjadi pada ayam yaitu berawal dari telur. Kemudian telur tersebut dierami oleh induknya sekitar 21 hari. Telur akan menetas menjadi anak ayam. Setelah beberapa waktu, anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada ayam? Jawabannya adalah yang pertama, faktor karena membutuhkan makan dan minum. Yang kedua, karena faktor lingkungan. Yang ketiga, karena faktor keturunan. Nah, pada ayam, pada faktor keturunan ini itu dibagi 2. Yang pertama ada ayam kecil. Salah satu contoh ayam kecil yaitu ayam kate. Dan yang kedua adalah ayam besar. Salah satu contohnya adalah pada ayam kalkun. Untuk pembahasan ini bisa kalian tulis di buku tema 1, subtema 2 pada halaman 99 sampai 100. Setelah membahas pertumbuhan pada ayam, kita akan membahas pertumbuhan pada kucing. Coba kita baca teks berikut. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar.
Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Dari teks tadi, coba kita kerjakan soal berikut ini yuk. Coba buka buku tema kalian halaman 109. Pertanyaan pertama, mengapa Siti merasa senang? Jawabannya adalah karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Jawabannya adalah dengan cara melahirkan. Pertanyaan ketiga, berapa banyak anak kucing milik Siti? Jawabannya adalah 5 ekor. Pertanyaan keempat, ada berapa jenis warna anak kucing? Jawabannya adalah ada 3, yaitu warna putih, hitam, dan belang. Untuk pertanyaan nomor 5 dan 6 serta 7, bisa kalian jawab dengan bahasa kalian sendiri, oke? Pertumbuhan pada kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi oleh rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru. Kucing berjalan menggunakan keempat kakinya. Dan kucing juga membutuhkan makan dan minum sehingga ukuran tubuh kucing semakin besar. Nah, anak-anak, contoh hewan lain yang mempunyai ciri-ciri seperti kucing, salah satunya adalah hewan kuda. Nah, pertumbuhan pada hewan kuda, yaitu kuda merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi oleh rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat, dan kemampuan berlarinya sangat baik sekali. Dan kuda juga membutuhkan makan dan minum sehingga ukuran tubuh pada kuda semakin besar. Sekarang kita coba untuk menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat yuk, yaitu tentang perkembangbiakan pada ikan. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut bisa kita jelaskan bahwa berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Daur hidup kupu-kupu. Dari judul tersebut, kita bisa menceritakan daur hidup hewan dengan menggunakan kosakata yang tepat. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kupu-kupu ini merupakan metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya. Daur hidup kupu-kupu dimulai pada tahap pertama, yaitu dimulai dari telur. Pada tahap kedua, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Pada tahap ketiga, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Yang terakhir, pada tahap keempat, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan berwarna. Anak-anak, sekarang kita mencoba untuk menyusun kalimat yuk, sesuai dengan gambar daur hidup kata tersebut yang dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu, kemudian menjadi berudu berkaki, kemudian menjadi katak berekor, dan yang terakhir menjadi katak dewasa. Dari kata-kata dan gambar tersebut, kita bisa menyusun kalimat seperti berikut ini tentang daur hidup kata. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Kata berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup kata dimulai dari telur.
Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Ada juga nih contoh daur hidup hewan yang lainnya, yaitu daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit yang ditularkan nyamuk adalah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Dari beberapa informasi tentang pertumbuhan hewan tadi, Bu Eva mau tanya, bagaimana ya untuk memudahkan agar informasi itu bisa tersampaikan kepada orang lain dan bisa membuat orang lain itu tertarik dengan informasi yang akan kita sampaikan? Ya, salah satunya dengan cara membuat poster. Apa itu poster? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau gabungan dari keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, tujuan poster seperti pada pengertian tadi, tujuannya adalah untuk memberikan informasi, mengajak, dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan untuk syarat membuat poster adalah yang pertama, kalimat yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas tetapi mudah untuk dipahami oleh banyak orang. Yang kedua, menggabungkan antara gambar yang menarik dan tulisan. Yang ketiga, ditempel atau dipajang di tempat-tempat yang ramai seperti pasar, jalan raya, rumah sakit, dan lain-lain. Wah, tidak terasa nih kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita ulas pembelajaran hari ini yuk. Selain mendapatkan informasi tentang pertumbuhan pada hewan, kita juga belajar tentang yang pertama, menulis informasi dari suatu teks. Yang kedua, menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Yang ketiga, menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Yang keempat, menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Dan yang kelima, menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap stay at home, jaga kesehatan, dan terus semangat belajarnya. Bu Eva ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.